Hey, hamster yang luar biasa meraih kesuksesan dengan berani. Di channel ini, kita selalu menyelami analisis dan mengurai berbagai strategi bisnis. Tapi hari ini, aku ingin melangkah lebih jauh. Kita akan membahas bagaimana orang-orang yang benar-benar sukses berpikir. Apa yang membedakan mereka dan kenapa mereka bisa meroket melebihi yang lain. Karena seperti yang kita para hamster tahu, jika kamu ingin berhasil, kamu harus berpikir seperti orang-orang sukses. Jadi santailah, tinggalkan pekerjaanmu sejenak dan dengarkan, karena memahami ini mungkin saja membuka bab baru kesuksesan dalam hidupmu. Mari kita mulai. Orang lemah melihat kesalahan orang lain dan tertawa. Orang kuat melihat kesalahan orang lain dan belajar. Orang lemah membicarakan masalah orang lain untuk merasa lebih baik. Orang kuat membicarakan masalah orang lain untuk menjadi lebih baik. Orang lemah bergosip tentang orang lain untuk membangun hubungan palsu. Orang kuat menunjukkan kerentanan untuk membangun hubungan yang nyata. Dan inilah yang kamu bicarakan tadi. Orang lemah iri pada orang yang lebih maju. Orang kuat mempelajari orang yang lebih maju. Dan yang menarik adalah kedua orang melihat hal yang sama, tetapi mereka melihat hal yang berbeda. Karena tidak ada yang benar-benar orang lemah atau kuat. Itu hanya tergantung pada apa yang kamu fokuskan. Wow, itu benar-benar dalam. Sejujurnya, aku bahkan akan menganggapnya menginspirasi. Aku tidak sepenuhnya setuju dengan penggunaan istilah lemah atau kuat. Bagiku, itu lebih mirip kebijaksanaan atau efektivitas. Bagaimanapun, arti dari pesan itu jelas dan aku sangat setuju. Orang yang hanya menonjolkan diri dengan mengolok-olok kesalahan orang lain tidak hanya kejam, mereka juga menghambat pertumbuhan mereka sendiri. Yang bijak, mereka belajar dari kesalahan itu agar tidak mengulanginya. Dan hal yang sama berlaku untuk kesuksesan. Yang berpikiran sempit hanya iri, sementara yang bijak mencatat. Jadi ingatlah, teman-teman, setiap hari berusahalah untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Bukan hanya lebih baik dari orang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Selamat datang para hamster pemburu keuntungan dan pengejar kesuksesan. Entah itu sales atau service, ada satu momen kunci dalam setiap jenis bisnis kesepakatan. Dan untuk menandatangani kesepakatan dengan benar, kamu harus tahu bagaimana cara bernegosiasi. Hari ini, aku punya video yang menguraikan cara mengenali jenis orang yang sedang kamu ajak bicara. Yang bisa sepenuhnya membentuk cara kamu menangani percakapan. Cukup berguna, bukan? Jadi ambil buku catatanmu. Karena wawasan ini pasti ingin kamu simpan dan gunakan. Aku membagi orang ke dalam 6 kelompok. Dan itu berdasarkan apa yang mereka butuhkan dari orang lain. Jadi, hal-hal seperti apa yang dibutuhkan secara sosial. Dan itu adalah signifikansi, penerimaan, persetujuan, kecerdasan, belas kasihan, dan kekuatan atau kekuasaan. Dan dalam setiap percakapan, jika kamu bertanya kepada seseorang tentang diri mereka, mereka akan menyampaikan dan mengungkapkan salah satu dari hal-hal itu kepadamu. Kamu mulai berbicara dengan seseorang dan mereka berkata, "Ya, aku sebenarnya CEO dari perusahaan itu dan mungkin akan keluar tahun depan." Nah, kamu mendengar di sana ada signifikansi, kan? Kemudian kamu mendengarkan untuk persetujuan. Dan disinilah kamu mendengar orang berkata, "Aku harus naik panggung besok, tapi aku payah dalam berbicara di depan umum dan aku akan benar-benar gagal, aku benar-benar gugup." Mencoba agar kamu mengatakan, "Tidak, kamu tidak payah, kamu hebat, kamu mampu melakukannya." Kemudian ada juga orang-orang yang menerima. Mereka selalu menggunakan istilah seperti kita, kami, dan hanya tim. Jadi orang-orang yang menerima itu sering berkata, "Aku anggota dari suatu grup." Dan itu akan tampak dalam komunikasi mereka. Dia masuk ke bagian kecerdasan. Seberapa sering kamu mendengar orang mengatakan, "Ya, aku sebenarnya mendapatkan MBA dari orang ini. Oh, tesis masterku tentang itu." Jadi kamu mendengar tentang kecerdasan ini dari orang-orang. Orang yang meminta belas kasihan ingin mendengar, "Aku tidak percaya semua hal yang sudah kamu lalui dan sampai pada titik ini. Aku rasa tidak banyak orang yang bisa melakukannya." Belas kasihan ingin pengakuan atas penderitaan. Dan akhirnya kita punya orang-orang kekuatan dan kekuasaan. Dan ini tidak selalu seperti Biff dari Back to the Future. Jadi bisa jadi itu seseorang yang merupakan pemimpin dalam perusahaan. Mereka ingin itu, tapi mereka juga ingin kontrol. Jadi jika signifikansi adalah, apakah aku membuat perbedaan? Kekuatan dan kuasa adalah, apakah aku memiliki kontrol atas orang lain? Wow, apakah hanya perasaanku atau negosiasi tiba-tiba terasa seperti bermain permainan mata-mata? Jujur, aku bahkan tidak yakin apa yang lebih sulit saat ini, menutup kesepakatan bisnis atau menjadi agen 007. Tapi cukup bercandanya, panduan ini bisa sangat berguna.
Lain kali jika kamu ada di pertemuan klien, kamu mungkin bisa membaca tipe kepribadian mereka, mengerti apa yang sebenarnya ingin mereka dengar, dan mungkin bahkan mendapatkan kesepakatan sepanjang masa. Jadi bagaimana denganmu? Apakah kamu mengenali kepribadianmu sendiri dalam deskripsi tersebut? Tulis di komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.